Halo Candidator, selamat datang di University Story bersama aku, Devina Falsanisa, yang biasa dipanggil Devina. Saat ini aku baru aja lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan I can't wait for another adventure to come. Nanti mungkin akan ada cerita selanjutnya ya di video-video selanjutnya. Jadi kebetulan kemarin ketika menjadi mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, aku berkesempatan untuk mengikuti program ISMA yang mengantarkanku untuk belajar di Boston University selama 1 semester. Jadi hari ini aku bakal menceritakan gimana sih kegiatanku waktu kemarin menjadi exchange student selama 1 semester di Boston University. Aku memilih Boston University. Aku pertama membandingkan kampus-kampus yang ditawarkan oleh program ISMA. Kalau teman-teman belum tahu ISMA adalah program dari Kemendikbud-Ristek yang singkatannya adalah Indonesia International Student Mobility Awards, di mana teman-teman bisa ikut program pertukaran pelajar selama 1 semester di negara dan kampus tujuan yang dipilih gitu. Nah, ketika pendaftarannya dibuka, ISMA menyediakan banyak sekali pilihan kuliah dari berbagai negara, beserta juga dengan mata kuliah yang bervariasi. Nah, jadi dari situ setelah aku melihat, wah banyak banget nih optionnya, aku memilih dulu. Aku mengenali diri sebenarnya kira-kira aku mau belajarnya apa sih. Dan di saat itu aku merasa, wah mungkin penting ya untuk belajar bisnis supaya menambah pengetahuan psikologiku gitu. Jadi aku pengen aja belajar sesuatu yang aku gak pernah pelajarin sebelumnya. Jadi akhirnya ketika melihat courses tersebut, aku melihat bahwa di Boston University ini menawarkan berbagai mata kuliah bisnis, dan juga tapi gak cuma bisnis aja, aku juga bisa ngambil beberapa mata kuliah lain yang menurutku menarik. Jadi kemarin ketika di Boston itu aku memilih 4 mata kuliah, which is yang diharuskan di program ISMA. Harus memilih 3-4 mata kuliah. Aku pertama pilih advertising, consumer behavior, yang ketiga adalah criminology, dan juga yang keempat adalah karena aku mahasiswi psikologi gitu ya, aku pengen tahu gimana sih psikologi itu dipelajari di sana. Jadi aku mengambil experimental psychology. Dan menurutku pelajaran-pelajaran itu sangat menarik dan menjadi alasan mengapa aku memilih Boston University. Nah, kalau teman-teman tahu, Boston itu merupakan kota pelajar gitu ya. Jadi ibaratnya kayak Yogyakarta, Boston itu punya banyak banget university, college gitu-gitu. Jadi emang disebutnya juga kota pelajar. Nah, maka dari itu memang tidak asing bagi masyarakat Boston untuk ngelihat international student, mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di seluruh dunia, karena memang tujuan ke Boston itu biasanya untuk belajar gitu. Jadi ketika aku berada di sana, hal yang aku hadapi sangat menarik gitu ya, berbagai culture shock aku yang aku hadapi gitu. Misalnya yang pertama, aku di sana belajar untuk tinggal di dorm gitu, tinggal di asrama. Aku share room aku dengan 2 orang lainnya. Nah, itu juga menarik karena kalau waktu aku jadi mahasiswa di Psiko UI, aku ngekos dan punya kamar sendiri, dan di sini aku harus sharing sama 2 orang lain, dan kemudian dengan yang memiliki budaya berbeda gitu ya, itu juga sangat menarik, dan akhirnya aku jadi sangat dekat banget sama mereka gitu. Mungkin salah satu culture shock banget gitu ya yang aku hadapi ketika di sana adalah mereka itu biasa banget sama basa-basi atau small talk mungkin ya, kalau lebih dikenalnya. Jadi misalnya ada orang nanya, how are you? Gitu. Nah, kalau kita cuma jawab kayak fine, atau kayak menunjukkan bahwa kita tidak tertarik untuk have a conversation with them, itu mereka kan kayak, aduh jutek banget ini orang. Padahal kan kalau di Indonesia, kalau ada orang yang kayak, ih bajunya bagus banget tuh, kita kaget kan. Nah, sedangkan kalau di sana itu hal yang biasa. Misalnya ada yang bilang, I love your shoes gitu. Nah, abis itu nanti kita biasanya kayak, oh thank you, I got it from store apa gitu misalnya. Jadi kita malah bikin teman baru gitu. Oh ternyata beli sepatunya di sini, ternyata lagi ada diskon. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu, pembicaraan kecil itu menurutku awalnya culture shock karena aku kaget untuk memulai untuk bereaksi terhadap perkataan tersebut gitu. Tapi lama-lama aku juga udah mulai terbiasa, dan
aku menyadari bahwa itu ternyata hal yang baik gitu, karena kita bisa tahu banyak orang kan, dari kita bisa kenal banyak orang ketika kita berinteraksi dengan strangers gitu. Kesulitan yang dihadapi mungkin nggak ada kesulitan yang banget gitu ya, tapi yang menurutku akan ku highlight bagi teman-teman yang akan berangkat exchange adalah proses adaptasi itu pasti ada dan harus dilewati. Ketika kita berada di sebuah lingkungan baru, kita mempelajari materi baru gitu ya, dengan bahasa yang mungkin berbeda dari bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Sebenarnya semua itu pasti bisa dilakukan, pasti bisa, tapi pastinya ada proses adaptasi yang harus dilakukan. Contohnya misalnya tadi aku sempat mention tentang culture shock. Awalnya mungkin aku gak terlalu biasa sama orang-orang yang tiba-tiba ngomong, ih sepatunya bagus, ih bajunya bagus, tapi lama-lama aku mulai kebiasa karena ternyata ini budaya mereka di sini gitu. Jadi lama-lama kita akan mulai tahu, ternyata culture di sini, norma di negara tersebut itu seperti apa gitu. Kemudian mungkin dari sistem pembelajaran ini menurutku juga menjadi adaptasi terbesar adalah mereka banyak menggunakan, khususnya di Amerika Serikat itu banyak metode reading namanya. Jadi sebelum kelas kita biasanya harus membaca materi dulu, karena nanti di kelas kita akan membahas kasus, kita akan ditanya-tanya tentang materi yang kita telah udah baca gitu. Dan di Indonesia aku biasanya datang ke kelas dan cuman dengerin, nyatet, nanya as usual gitu. Sedangkan kalau di sana kita sebelum kelas itu kita harus udah baca dulu gitu. Jadi kita harus tahu materinya, misalnya kita belajar tentang anak usia dini gitu. Nah, kita udah baca dulu. Nah, di kelas dosennya itu akan memberikan kasus tentang anak segini ada seperti ini, menurut kalian bagaimana? Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak baca dulu, kita biasanya akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan, karena kan kita harus mengerti konsepnya gitu kan. Jadi waktu itu aku merasa bahwa berat banget ya, sebelum kelas harus siapin gitu. Dan ternyata setelah beradaptasi ternyata lebih enak kayak gitu, karena pas baca dulu tuh kita kayak nanti akan dibahas ini, nanti kalau ditanya ini kita bisa jawab, kita bisa yang kita belum ngerti kita bisa tanya. Jadi menurutku menjadi lebih siap ketika memasuki kelas itu tuh hal yang baik gitu. Jadi walaupun awalnya aku merasa sulit, awalnya aku merasa kok susah banget, tapi proses adaptasi itu dilewatin aja, dan akhirnya aku tahu sebenarnya ada loh manfaat reading sebelum kelas gitu. Menurutku teman-teman, yang pertama adalah percaya diri. Banyak banget teman-teman yang mungkin udah DM aku secara langsung, sempat nanya bahwa aku nggak punya prestasi ABC, bisa nggak ya kira-kira gitu. Nah, menurutku dicoba aja dulu. Kita masing-masing memiliki kehebatan masing-masing yang bisa kita tonjolkan dalam seleksi beasiswa. Jadi menurutku adalah jangan takut untuk coba apply terlebih dahulu gitu. Gunakan apa yang sudah teman-teman punya. Misalnya teman-teman GP bisa mempunyai IP segini, memiliki pengalaman kegiatan ini, atau apapun yang teman-teman udah punya, teman-teman bisa salurkan di esai teman-teman gitu ya. Karena untuk seleksi ISMA ini kan membutuhkan esai. Jadi itu bisa ditonjolin di esai, di CV teman-teman juga. Jadi mungkin pesan dari aku adalah jangan takut untuk mencoba. Jangan kira bahwa untuk masuk ISMA harus misalnya jadi mapres, harus IP-nya 4. Nggak semuanya kayak gitu. Tonjolkan keunggulan dari teman-teman, dan buatlah esai yang secara teknis itu bagus ya, kohesif, singkat padat jelas gitu. Dan terus teman-teman juga harus ini aku akan men-summarize di beberapa sentence. Yang pertama, jangan takut daftar. Yang kedua adalah persiapkan sebaik mungkin, karena pasti banyak banget hal yang perlu dipersiapkan. Kalau misalnya teman-teman udah tahu deadline-nya tanggal segini, nah persiapkanlah jauh-jauh hari sebelum itu. Dan yang ketiga adalah selain persiapkan semuanya adalah do your best and let God do the rest. Mungkin itu juga jadi moto aku gitu. Karena kita usaha dengan apa yang kita miliki. Ya udah, setelah itu berserah diri kepada yang di atas, and let God do the rest gitu. Kalau misalnya teman-teman dapat, alhamdulillah, it's going to be a good step. Tapi kalau teman-teman gak dapat, jangan berkecil hati, karena pasti akan ada banyak hikmah
percaya deh, banyak hikmah yang mungkin gak bisa teman-teman lihat at that moment, tapi nanti ketika nanti menjalani setelah itu kayak oh ternyata ini yang gak diterima itu. Jadi jangan berkecil hati, tapi yang penting do the best dulu and after the rest. Mungkin itu aja dari aku. Thank you so much for listening to my stories, and I hope that teman-teman bisa menjadi ISMA awardee untuk batch-batch sebelahnya. I hope to see you soon. I hope to get to know you. Thank you so much, and see you someday. Hihi.